Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 22. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong kali ini telah benar-benar keluar dari dalam kuali langit yang terbakar. Dia pun kemudian melambaikan lengan bajunya dan kuali langit yang terbakar kini kembali masuk ke dalam tubuh Lindong. Setelah melihat adegan ini, Mulingshan yang selama ini telah berjaga, tatapan matanya terlihat cukup senang melihat kemunculan dari Lindong. Dan kemudian Mulingshan pun berteriak, "Kakak Lindong!" Lindong pun langsung tersenyum pada Mulingshan. Setelah dia melihat bahwa tidak ada yang salah terjadi di tempat ini, dia samar-samar kemudian menghela nafas dengan lega. Karena Lindong tahu di dalam tempat ini ada banyak pemburu harta karun yang telah memasuki gua. Jika sampai mereka menemukan Lindong telah memperoleh inti petir yang paling murni, pasti itu akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan. Tidak lama kemudian, Mulingshan menyadari bahwa mayat iblis itu tidak keluar bersama Lindong. Dan hal itu membuat Mulingshan langsung bertanya, "Kakak Lindong, apakah kamu sudah selesai berurusan dengan mayat iblis itu?" Lindong pun sambil menganggukkan kepalanya. Dia pun tersenyum lalu mengatakan, "Sudah, aku telah membantu senior itu untuk menghilangkan energi Yimo di dalam tubuhnya. Namun dia hanyalah jiwa yang tersisa. Setelah wasiatnya tersebar, maka dia menghilang dari dunia ini." Mendengar jawaban dari Lindong, Mulingshan pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Wow, kakak Lindong benar-benar tangguh." Karena Mulingshan jelas bisa menyadari bahwa mayat iblis itu memiliki kekuatan dengan seseorang yang sebanding di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Jika mereka bertarung, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan untuk Mulingshan maupun Lindong sendiri. Lindong pun langsung tersenyum ke arah Mulingshan sambil mengusap kepala gadis kecil itu. Dia mengatakan, "Aku hanya beruntung saja." Karena apa yang dikatakan oleh Mulingshan adalah sesuatu yang benar. Jika bukan karena fakta bahwa tetua Zhuo Fei masih memiliki kesadaran yang tersisa, tidak mungkin bagi seorang Lindong untuk bisa menghilangkan energi Yimo di dalam tubuhnya dengan mudah. Meskipun dia memiliki 3 harta surgawi yang agung, jika seseorang yang benar-benar berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan secara habis-habisan bertarung dengan Lindong, maka dia tidak akan memiliki waktu untuk bisa mengaktifkan harta surgawi itu. Tatapan mata Mulingshan kemudian melihat pada sekeliling tempat ini. Sebelum akhirnya dia bertanya, "Kakak Lindong, kemana kita harus pergi saat ini?" Lindong pun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang jauh sambil mengatakan, "Kita sekarang akan langsung menuju ke bagian terdalam dari goa tempat tinggal ini." Karena setelah memperoleh informasi dari tetua Zhuo Fei tentang keberadaan batu simbol petir yang ada di tengah-tengah goa ini, maka Lindong akan segera menuju tempat itu. Dan tepatnya itu adalah aula petir, di mana pada saat ini Lindong tahu kemungkinan banyak orang telah berkumpul di tempat itu. Dengan menyadari hal ini, Lindong pun bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang itu seharusnya tidak menyadari bahwa batu simbol petir ada di dalam goa ini. Jika sampai gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius mengetahuinya, terlepas dari betapa anehnya wilayah laut petir langit, mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk mengirim para ahli yang lebih kuat. Dan pada saat itu, yang datang ke tempat ini tidak hanya Pang Hao dan juga Liu Xiangxuan, tapi itu akan menjadi rombongan yang lebih kuat lagi. Sambil melambaikan tangannya, Lindong pun mengatakan, "Lingshan, ayo kita cepat pergi." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong dan juga Mulingshan berubah menjadi sinar cahaya dan menembak menuju kedalaman goa reinkarnasi. Di dalam perjalanan menuju aula petir, ada beberapa tempat yang tampaknya memiliki harta karun tersembunyi di dalamnya. Dan di tempat itu, ada banyak para ahli yang telah berkumpul. Namun Lindong kali ini tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia melesat dengan cepat menuju kedalaman goa reinkarnasi ini. Setelah terbang untuk beberapa saat, kini malam pun tiba. Dan Lindong bisa samar-samar melihat bahwa langit telah berubah menjadi sangat redup. Beberapa awan badai telah melayang di langit, dan orang bisa mendengar suara gemuruh dari petir yang terus bergema di arah seberang. Lindong dan juga Mulingshan, mereka langsung melompat ke atas pohon raksasa, yang kemudian Lindong pun mengatakan, energi petir di tempat ini semakin mengamuk. Karena Lindong bisa merasakan sensasi tekanan yang luar biasa, dan hal ini bahkan menyebabkan energi Yuan di dalam tubuhnya menjadi melambat. Yang sebenarnya energi petir di kedalaman gua ini
tidak diragukan lagi lebih mengerikan daripada tempat lain. Mulingsan yang berada di samping Lindong, dia pun tiba-tiba saja mengatakan, "Kakak Lindong, jumlah para ahli yang ada di sekitar ini sepertinya telah meningkat menjadi sangat banyak." Mendengar kata-kata dari Mulingsan, Lindong pun menganggukkan kepalanya karena dia juga bisa merasakan beberapa aura kuat yang telah muncul di wilayah ini. Dan aura ini tidak diragukan lagi lebih tirani daripada para ahli yang telah ditemui Lindong sebelumnya. Jelas tujuan mereka semua adalah kedalaman dari goa inkarnasi ini, dan itu adalah aula petir. Hal ini membuat Lindong kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Pada akhirnya orang-orang kuat itu memutuskan untuk menunjukkan diri mereka, karena sejak awal Lindong sudah tahu bahwa kemungkinan dari para ahli ini ada elit yang sangat kuat yang tersembunyi di antara mereka. Namun sejak awal mereka masih mempertahankan profil yang sangat rendah dan belum menunjukkan diri mereka yang asli. Namun sekarang, setelah berada di bagian terdalam dari goa inkarnasi, secara alami mereka mulai mengungkapkan diri mereka. Tidak lama kemudian Lindong kembali melihat ke arah Mulingsan, lalu dia mengatakan, "Lingsan, ayo cepat kita pergi. Seharusnya aula petir tidak jauh dari tempat ini, karena bagaimanapun juga Lindong harus bisa mendapatkan batu simbol petir. Dan dia telah menghabiskan waktu selama bertahun-tahun untuk memburu item dewa ini. Karena sekarang sudah ada di hadapan Lindong, maka dia tidak akan pernah menyerah untuk bisa mendapatkannya." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lindong dan juga Mulingsan sekali lagi melaju dengan cepat menuju arah aula petir. Setelah terbang selama kurang lebih 2 jam, pada akhirnya Lindong dan Mulingsan secara perlahan berhenti. Setelah itu, tatapan mereka terlihat cukup keheranan setelah mengamati tanah luas yang ada di depan mereka. Karena sebenarnya itu adalah hamparan tanah yang berwarna keperakan, yang pada saat ini tidak memiliki ujung sama sekali. Di permukaan tanah itu sendiri ada petir-petir yang terlihat seperti lautan, dan itu cukup megah namun juga mengerikan. Di sisi yang lain, dari hamparan tanah yang telah tertutupi oleh petir, ada jurang yang kira-kira dalamnya 10 km, dan di bagian bawahnya tampak tidak terduga. Selain itu, mereka muncul dalam keanehan yang cukup fantastis, karena tampaknya jurang ini tidak terbentuk secara alami, dan hal itu lebih mirip seperti bekas luka yang telah ditinggalkan oleh pertempuran yang telah mengguncang dunia. Tatapan mata dari Lindong melihat pada jurang yang dalam, kemudian berkomentar dengan lembut, "Pertempuran besar yang sangat menakutkan telah terjadi di tempat ini. Jika tidak salah, kemungkinan ini disebabkan oleh pertarungan antara Raja Yimo dan juga Kaisar Petir. Sangat sulit membayangkan pertarungan antara mereka yang berada di tahap itu, karena hanya dengan membalikkan tanah saja, kekuatan mereka bisa menghancurkan tanah ini menjadi sedemikian rupa." Ketika tatapan mata dari Lindong terus mengamati jurang besar, tiba-tiba saja Mulingsan yang ada di sampingnya pun mengatakan, "Kakak Lindong, di manakah letaknya aula petir?" Karena saat ini Mulingsan benar-benar tidak bisa melihat adanya aula di hamparan tanah yang luas ini. Bahkan gunung-gunung pun juga tidak terlihat sama sekali, apalagi itu gunung Tante Ernie ataupun Tante Sylvie. Mendengar ucapan dari Mulingsan, tatapan mata Lindong menyapu ke sekeliling tempat ini, dan kemudian dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit. Di tempat itu sendiri ada awan badai yang sangat tebal dan memiliki fluktuasi yang tidak terbatas, serta memiliki ukuran yang sangat besar. Sambil tersenyum tipis, Lindong kemudian menjawab perkataan Mulingsan, "Aula petir tidak ada di atas tanah, tapi itu ada di dalam awan badai." Setelah mendengar jawaban dari Lindong, Mulingsan pun cukup keheranan. Tatapan matanya melihat ke arah langit sambil mengatakan, apakah aula itu benar-benar di atas langit?" Lindong pun menganggukkan kepalanya sebelum secara bertahap dia melayang, dan pada akhirnya tubuh dari Lindong terbang menuju awan badai yang besar di atas langit, dan hal itu segera diikuti oleh Mulingsan.
Saat mereka berdua semakin dekat dengan awan badai ini, suara petir yang terus bergemuruh kini terdengar oleh Lindong dan juga Mulingsan. Bahkan hamparan langit yang luas benar-benar telah diresapi oleh energi petir yang mengamuk. Pada akhirnya, Lindong dan juga Mulingsan kali ini telah benar-benar menembus awan badai yang gelap itu, yang kemudian Lindong bisa melihat sebuah aula petir yang sangat besar benar-benar berdiri di atas awan badai. Sebuah keagungan kuno yang terpancar dari aula itu mampu mengguncang hati setiap individu yang melihatnya. Tanpa sadar, Lindong menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia mengatakan, "Jadi itu adalah aula petir." Sebuah semangat kini langsung terpancar dalam tatapan mata Lindong, karena batu simbol petir yang telah dia buru selama bertahun-tahun pada akhirnya hanya satu langkah saja untuk bisa mendapatkannya. Lindong pun kemudian berkata dalam hati, batu simbol petir berada di dalam dunia petir yang ada di aula itu. Setelah bertahun-tahun, pada akhirnya aku bisa mencapai tempat ini. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat ke sekeliling tempat ini, dan dia bisa melihat bahwa ada beberapa sosok yang telah melayang di atas awan badai, dan sosok-sosok itu telah mengelilingi aula petir. Jelas mereka adalah para ahli yang telah tiba di tempat ini lebih dulu. Dari perkumpulan sosok-sosok ini, Lindong juga bisa melihat orang-orang dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius. Ketika tatapan mata Lindong melihat pada orang-orang gerbang 9 tenang, saat ini Pang Hao juga telah melihat ke arah Lindong. Dalam sekejap saja, raut wajah Pang Hao berubah menjadi sangat murung. Dari kelihatannya, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Lindong akan benar-benar masih bisa bertahan hidup setelah dikejar oleh mayat iblis. Dan sebuah keheranan kini juga telah muncul dalam tatapan mata Liu Xiangxuan, karena dia juga sangat tahu bahwa Lindong awalnya kabur dikejar oleh mayat iblis. Tapi dia telah sampai di tempat ini, membuat Liu Xiangxuan mengetahui bahwa Lindong membuat Liu Xiangxuan sadar jika Lindong ini bukanlah individu yang biasa. Dihadapkan dengan tatapan mata mereka, Lindong hanya bisa tersenyum sebelum pada akhirnya dia melihat ke arah sisi yang lain. Di tempat itu ada 3 pria yang telah berdiri di udara di atas awan badai ini, dan pada saat ini 3 orang itu menatap Lindong dengan senyum sadis di wajah mereka. Ketiganya menggunakan jubah yang ada simbol yin dan juga yang. Ketika melihat simbol itu, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat suram. Niat membunuh yang tidak bisa dijelaskan ini telah naik menjadi sangat besar di dalam hati Lindong. Telapak tangan dari Lindong kemudian mengepal dengan erat, karena dia tidak akan pernah melupakan simbol itu. Lindong pun kemudian berkata, "Japingan, ternyata mereka adalah orang-orang dari gerbang Yuan." Mulingsan yang pada saat ini menemukan kemarahan di raut wajah dari Lindong, dia pun tiba-tiba saja bertanya, "Kakak Lindong, ada apa?" Ditanya seperti itu oleh Mulingsan, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun tatapan mata dari Lindong masih terkunci pada 3 orang yang telah melayang itu, karena Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia pada akhirnya akan bertemu dengan orang-orang dari gerbang Yuan di tempat ini. Dan Lindong sekarang juga bisa melihat dari cara pandang mereka, sepertinya mereka sudah mengetahui identitas dari Lindong dalam waktu yang cukup lama. Kilatan dingin kini telah melintas di mata Lindong, yang kemudian dia mengatakan, tangan dari gerbang Yuan benar-benar telah meluas ke laut iblis kekacauan. Karena ini adalah pertama kalinya Lindong bertemu dengan orang-orang wilayah Swan Timur semenjak dirinya tiba di laut iblis kekacauan. Sepotong niat membunuh kini telah melintas di wajah dari Lindong. Dia pun kemudian berkata dengan lirih, "Karena kita telah bertemu, maka aku tidak akan bisa berpura-pura untuk tidak melihat mereka." Bagaimanapun juga, Lindong masih teringat dengan dendam yang benar-benar mendalam terhadap gerbang Yuan. Dan lebih jauh lagi, sepertinya ketiga orang itu adalah orang yang cukup kuat. Jika sampai mereka menyerang Lindong, maka Lindong tidak keberatan
untuk bertarung dan menghilangkan nyawa mereka bertiga. Pada saat ini, Lindong samar-samar bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat terpancar di dalam tubuh tiga orang itu. Bahkan kekuatan mereka terlihat lebih sombong daripada Bang Hao. Hal ini membuat Lindong sadar bahwa sepertinya tiga orang dari gerbang Yuan itu memiliki posisi dan juga prestasi luar biasa di dalam gerbang Yuan. Tatapan mata Mulingshan yang juga melihat pada tiga orang yang sekarang dilihat oleh Lindong. Dia pun langsung bertanya dengan lembut, apakah kakak Lindong memiliki dendam dengan mereka bertiga? Lindong pun segera menganggukkan kepalanya dan kemudian Mulingshan lanjut bertanya, apakah saat ini kita akan melakukan pertarungan? Karena tangan kecil dari Mulingshan masih menggenggam penutup peti mati kehidupan kematian dan sebuah kilatan keinginan untuk bertarung telah terpancar dari dalam mata Mulingshan. Sambil menggelengkan kepalanya, Lindong pun mengatakan, kita tidak perlu melakukan pertarungan untuk saat ini, karena ini adalah waktu yang paling penting untuk memasuki aula petir. Karena bagaimanapun juga, tujuan Lindong sekarang hanyalah mendapatkan batu simbol petir terlebih dahulu. Setelah mendengar kata-kata dari Lindong, raut wajah Mulingshan tampak kesal karena tidak jadi melakukan pertarungan. Sementara Lindong kini juga telah menekan emosi di dalam hatinya akibat melihat tiga orang yang berasal dari gerbang Yuan. Ketika tatapan mata Lindong sudah tidak melihat tiga orang itu pada saat ini, ketiga orang itu pun langsung tersenyum lalu mengatakan, sebenarnya kita telah ketahuan. Sungguh tatapan mata dari bocah yang menakutkan. Aku merasa dia pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Salah satu dari tiga orang itu, dia pun tersenyum lalu mengatakan, kakak, kapan kita akan bergerak? Orang yang menjadi pimpinan kelompok ini hanya tersenyum dan dia pun menjawabnya, tidak perlu terlalu buru-buru. Yang penting adalah kita pada saat ini bisa masuk lebih dulu ke dalam aula petir. Karena tujuan kita datang ke tempat ini adalah untuk menjalankan misi. Setelah mendengar jawabannya, pria yang tadinya bertanya kini langsung mengatakan, apakah tuan itu benar-benar ada di lokasi ini? Dan pria yang menjadi pimpinan sambil menganggukkan kepalanya, dia mengatakan, seharusnya informasi itu adalah sesuatu yang benar. Segera setelah ini, tatapan mata dari pimpinan ini melihat pada orang-orang dari gerbang sembilan tenang dan juga aula langit misterius, yang kemudian dia berkata dengan lembut, selain itu, kita terlebih dahulu harus mendapatkan ketiga kunci menara perak. Mendengar hal ini, dua pria yang lainnya pun langsung tersenyum. Dan mereka pun ini mengatakan, baiklah, karena mereka merasa seolah-olah merebut kunci dari Lindong. Dan juga orang-orang gerbang sembilan tenang serta aula langit misterius adalah sesuatu yang mudah. Setelah mengatakan hal ini, tatapan dari mata pria yang menjadi pimpinan sekali lagi melihat pada aula petir yang telah mengambang di awan badai. Sebuah kilatan hitam ini telah berkilau di dalam matanya. Pada saat yang sama, di atas awan badai yang lainnya, ada sosok yang telah menggunakan jubah berwarna merah dan mengamati tempat ini. Dia pun melihat berbagai ahli kuat telah berkumpul di sekitar aula petir. Setelah melakukan pengamatan ini, pria berjubah merah itu pun mulai tertawa. Yang kemudian dia pun mengatakan, sepertinya beberapa anjing dan kucing liar telah tiba di tempat ini. Pasti akan menjadi sesuatu yang cukup menarik. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari pria berjubah merah itu melihat pada aula petir. Detik berikutnya, sebuah fluktuasi spasial telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Dan pria berjubah merah ini pun secara misterius kembali menghilang. Setelah mengamati sekeliling tempat ini, Mulingshan melihat bahwa sebenarnya sudah banyak ahli yang telah berkumpul. Namun yang membuat Mulingshan bingung, tidak ada satupun dari mereka yang bergegas memiliki inisiatif untuk memasuki aula petir. Hal ini membuat Mulingshan kemudian bertanya pada Lindong, kakak Lindong, kenapa kita tidak segera menuju ke dalam aula petir saja? Sambil tersenyum, Lindong pun menjawabnya, aula petir pada saat ini memiliki perlindungan oleh cahaya petir yang cukup samar dan secara bertahap
perlindungan ini sebenarnya telah menjadi lemah. Semua orang yang ada di tempat ini sedang menunggu supaya pelindung cahaya petir ini untuk bisa menghilang. Setelah mendengar jawaban dari Lindong, tatapan Mulingsang sekali lagi melihat pada aula petir. Setelah dilihat lebih mendalam, pada akhirnya Mulingsang benar-benar menyadari bahwa aula petir itu memang terbungkus oleh perlindungan cahaya petir yang cukup terlihat samar, dan hal itu sangat sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Namun pada saat ini, pelindung cahaya petir secara bertahap akan menghilang. Seiring berjalannya waktu, para ahli telah benar-benar datang ke tempat ini, dan dalam sekejap saja membuat tempat ini menjadi lebih ramai. Setelah 10 menit mengamati aula petir, kini suara retakan terdengar dari arah itu, dan saat ini perlindungan cahaya petir telah benar-benar menghilang. Dalam sekejap saja, membuat suasana di atas awan badai yang awalnya berisik menjadi cukup sunyi. Detik berikutnya, sebuah keserakahan terpancar jelas dari dalam tatapan mata orang-orang yang telah hadir di tempat ini, yang pada akhirnya salah seseorang kini berkata, "Kita harus segera pergi." Beberapa ahli yang tidak bisa menekan keserakahan di dalam hati mereka pada saat melihat pelindung petir telah benar-benar menghilang, dia pun pada akhirnya memimpin dan menyerbu untuk memasuki aula petir. Melihat para ahli yang tidak sabaran itu, tatapan mata Lindong masih terlihat acuh tidak acuh, dan Lindong pada saat ini masih terdiam di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Hanya dalam beberapa saat, ratusan sosok telah benar-benar menyerbu ke arah aula petir dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Dan pada saat ini, mereka semua sebenarnya telah tiba di depan pintu raksasa dari aula petir ini. Pada akhirnya, banyak para ahli mengeluarkan energi yuan dari dalam tubuh mereka, dan hal itu berubah menjadi serangan besar yang menghujani pintu raksasa dari aula petir. Detik berikutnya, dentuman yang keras kini telah bergemuruh di tempat ini. Menghadapi serangan gabungan dari banyaknya para ahli, pada akhirnya pintu raksasa itu benar-benar meledak dan juga hancur. Sebuah bau kuno segera tersembur dari dalam aula petir yang telah terbuka dan pintunya telah dirusak. Pada akhirnya, aula petir yang telah tertutup selama ribuan tahun kini sebenarnya telah terbuka kembali. Para ahli yang telah melihat bahwa aula petir sudah tidak memiliki pintu, keserakahan semakin menguasai hati mereka, yang kemudian mereka pun membentuk pertahanan untuk tubuh mereka sendiri sambil mengatakan, "Ayo, kita harus segera masuk ke dalam tempat itu." Melihat adegan yang ada di hadapannya, Lindong masih terdiam di tempatnya, dan dia tidak berniat untuk mengikuti orang-orang itu. Namun tiba-tiba saja, tatapan mata Lindong kini telah menjadi menyipit. Tidak lama kemudian, sebuah sambaran petir kini telah meledak dari dalam aula petir, dan 3 cahaya perak benar-benar telah muncul bersamaan dengan sambaran petir itu. Hal ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur ketika 3 sinar cahaya ini bergegas keluar dari dalam aula. Hanya dalam sekejap saja, 3 sinar cahaya itu menabrak para ahli yang akan memasuki aula petir. Kemanapun sinar cahaya perak ini melintas, maka tubuh para ahli akan segera meledak dan berubah menjadi kabut darah. Dan hanya dalam 10 detik saja, sebenarnya ratusan ahli yang sebelumnya akan masuk ke dalam aula petir kini telah benar-benar musnah. Sebuah bau darah yang kental kini telah menyebar di udara, dan beberapa ahli yang melihat adegan ini, tatapan mata mereka benar-benar cukup terkejut. Hal itu membuat mereka kemudian mengatakan, "Sebenarnya makhluk apa itu?" Sambil mengatakan hal ini, para ahli itu pun juga mengeluarkan energi yuan dari dalam tubuh mereka. Sementara di sisi lain, tatapan mata Lindong kini melihat tajam pada 3 sosok yang baru saja keluar dari dalam aula petir. Setelah membunuh lebih dari 100 para ahli dengan kecepatan yang cukup mencengangkan, kini 3 sinar cahaya perak mulai menampakkan diri mereka di depan aula petir ini. Dan itu adalah 3 sosok dengan tubuh berwarna perak. Sebuah simbol iblis juga telah muncul di tubuh mereka.
Energi hitam yang jahat kini juga terpancar keluar dari dalam tubuh mereka. Dalam sekejap saja membuat suhu di tempat ini menjadi sangat dingin. Dan Lindong pun hanya bisa menghembuskan nafasnya. Lalu dia mengatakan, 3 mayat iblis itu seharusnya adalah 3 raja petir yang agung yang telah disebutkan oleh tetua Zhuo Fei sebelumnya. Ketika mereka masih hidup, mereka telah berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Dan pada saat ini seharusnya mereka juga telah sebanding dengan para ahli di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. 1 mayat iblis saja sudah sangat merepotkan, tapi ini benar-benar ada 3. Hal itu membuat Lindong kemudian mengatakan, sepertinya memasuki aula petir tidak akan mudah. Tiga sosok dengan cahaya perak telah benar-benar menghalangi pintu masuk dari aula petir ini. Sementara aura hitam yang sangat mengerikan juga tersebar di dalam tubuh mereka. Dalam sekejap saja, aura yang benar-benar jahat telah menyebar di tempat ini. Dan hal itu membuat ekspresi banyak orang terlihat ketakutan. Pang Hao, Liu Xiangxuan, dan juga berbagai ahli yang ada di sekitarnya ketika melihat 3 mayat iblis itu. Ekspresi di raut wajah mereka berubah menjadi sangat jelek. Dan mereka kemudian mengatakan, sebenarnya itu adalah mayat iblis yang benar-benar terkutuk. Karena sebelumnya Pang Hao, Liu Xiangxuan, dan juga yang lainnya telah menyaksikan kekuatan dari mayat iblis yang berada di danau petir. Hanya 1 dari mereka sudah sangat merepotkan. Namun kali ini benar-benar ada 3 dengan kekuatan di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Terbunuhnya ratusan para ahli yang sebelumnya akan memasuki aula petir membuat semua orang yang ada di tempat ini telah menekan keserakahan di dalam hati mereka. Karena tidak ada satupun dari para ahli yang ada di tempat ini bergegas maju menuju aula petir itu. Semua orang jelas tahu betapa mengerikannya ketiga mayat iblis. Dan siapa yang berani dengan sembrono untuk melakukan pergerakan saat ini. 3 pria dari gerbang Yuan, tatapan mata mereka melihat tajam pada mayat iblis yang telah menghalangi pintu masuk aula petir. Yang kemudian salah satu dari mereka pun mengatakan, haha, sebenarnya itu adalah simbol iblis. Dan yang dilakukan oleh 3 orang dari gerbang Yuan pada saat ini hanya terlihat tenang, mengamati banyaknya orang yang ada di tempat ini. Karena mereka ingin melihat bagaimana orang-orang yang ada di sini akan berencana menyingkirkan rintangan yang ada di depan mereka. Detik berikutnya, suasana di tempat ini berubah menjadi sangat sunyi karena tidak ada satupun para ahli yang memiliki cara untuk berhadapan dengan mayat iblis itu. Sementara Lindong juga masih terdiam untuk tidak mengatakan apapun karena di tempat ini ada banyak para ahli yang memiliki kemampuan cukup terampil. Maka Lindong tidak ingin pamer kekuatan di hadapan mereka semua. Keheningan itu berlangsung untuk waktu yang cukup lama sebelum pada akhirnya orang-orang dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius mereka bertukar pandang dan kemudian melangkah maju di depan banyaknya para ahli di tempat ini. Pang Hao pun segera menangkupkan kedua tangannya. Dia pun tersenyum pada para ahli yang telah hadir sambil mengatakan, semuanya, kita yang ada di tempat ini sebenarnya ingin memasuki aula petir dan mencari harta karun. Namun pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghabisi 3 mayat iblis yang ada di depan kita itu. Seluruh tempat ini menjadi sangat sunyi dan tatapan mata orang melihat ke arah Pang Hao. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berkomentar akan kata-kata Pang Hao. Karena mereka semua tahu sepertinya Pang Hao memiliki rencana untuk bisa menghadapi 3 mayat iblis. Pang Hao pun dia melanjutkan kata-katanya. Menurut sumber yang aku dapat, ketiga mayat iblis ini memiliki kekuatan di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Dan kita semua yang ada di tempat ini akan sangat menderita jika melakukan pertarungan dengan mereka. Mendengar ucapan ini, ekspresi wajah banyak orang segera berubah karena mereka sangat tahu memang sulit untuk berurusan dengan 3 mayat iblis yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Beberapa ahli kemudian mulai bertanya,
apakah saudara Pang Hao memiliki ide bagus untuk menghadapi mayat itu? Mendengar pertanyaan ini, Pang Hao yang bisa tersenyum lalu menjawabnya, kami memiliki beberapa cara untuk bisa menangani mayat-mayat iblis itu. Namun kami membutuhkan bantuan dari kalian semua yang telah hadir. Jika tidak, maka cara yang aku miliki tidak akan berhasil. Beberapa keributan kemudian terdengar. Setelah kata-kata Pang Hao diucapkan, bahkan Lindong tanpa sadar kini telah mengangkat alisnya. Lindong pun kemudian berkata dalam hati, apakah orang-orang dari gerbang 9 tenang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan 3 mayat iblis di tahap kematian mendalam? Setelah terdiam untuk beberapa saat, banyak para ahli yang kemudian tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan, hahaha, karena saudara Pang Hao sudah memiliki cara untuk menghadapi mayat-mayat itu, maka ini akan menjadi kabar yang baik. Setiap orang yang telah ada di tempat ini memiliki tujuan yang sama. Tentu tidak masalah bagi kita semua untuk membantu dirimu. Selama kita bisa menghabisi penghalang itu, maka melakukan kerjasama bukanlah menjadi masalah yang berat. Mendengar kata-kata ini, sebuah senyuman langsung muncul di raut wajah dari Pang Hao. Tidak lama kemudian, dia pun membalikkan telapak tangannya, dan dalam sekejap, sebuah piringan berwarna putih kini telah muncul. Ada fluktuasi formasi yang tidak jelas di dalam piringan itu, dan sepertinya hal ini sangat kuat. Sambil menunjukkan piringan pada semua orang, Pang Hao pun mengatakan, ini adalah harta berharga dari gerbang 9 tenang, dan ini adalah plat roh penjaga 9 tenang. Setelah diaktifkan, kita semua akan bisa membentuk formasi roh penjaga 9 tenang. Dan saat itu, kita harusnya bisa mengandalkan formasi ini untuk menahan 3 mayat iblis selama beberapa hari. Jumlah waktu ini kemungkinan cukup bagi kita semua melakukan perjalanan untuk berburu harta karun di dalam aula petir. Setelah kata-kata dari Pang Hao terdengar, banyak para ahli yang ada di tempat ini cukup terkejut. Lalu mereka mengatakan, sebenarnya itu adalah formasi roh penjaga 9 tenang. Itu sebenarnya adalah formasi yang selama ini menjadi perlindungan untuk sekte gerbang 9 tenang. Dan sebelumnya aku tahu, untuk bisa mengaktifkan formasi ini membutuhkan kekuatan dari banyak para ahli. Dengan jumlah orang-orang gerbang 9 tenang yang datang ke tempat ini, memang sangat sulit bagi mereka untuk mengaktifkan formasi itu sendirian. Pang Hao sebenarnya dia benar-benar membawa harta karun itu menuju tempat ini. Di sisi lain, tatapan mata dari Lindong juga cukup terkejut ketika dia melihat piringan berwarna putih yang ditutupi dengan cahaya telah berada di tangan dari Pang Hao. Pada saat ini Lindong bisa merasakan riak yang cukup luar biasa terpancar dari piringan itu. Tanpa sadar, Lindong pun berkata dalam hati, mereka benar-benar layak menjadi faksi yang besar. Karena apa yang disebut dengan formasi roh penjaga 9 tenang mungkin memang lebih rendah dari formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuhku. Tapi jelas harta itu adalah sesuatu yang luar biasa, karena sebenarnya bisa menahan 3 mayat iblis selama beberapa hari. Dan ini adalah prestasi yang tidak bisa diremehkan. Tidak lama kemudian Pang Hao kembali tersenyum lalu dia mengatakan, mengaktifkan formasi ini membutuhkan energi Yuan dalam jumlah yang gila-gilaan, dan aku hanya bisa mengandalkan bantuan dari semua orang yang telah hadir di tempat ini. Mendengar ucapan dari Pang Hao, banyak orang tersenyum lalu mereka menganggukkan kepalanya, karena mereka semua tahu bahwa Pang Hao tidak ingin menghabiskan kekuatannya sendiri untuk berurusan dengan 3 mayat perak. Maka dari itu, dia ingin mengandalkan kekuatan dari banyaknya ahli yang telah hadir di tempat ini. Namun tidak ada satupun dari para ahli yang merasa tidak senang dengan sikap dari Pang Hao, karena mereka tahu di tempat ini sepertinya hanya Pang Hao yang benar-benar memiliki formasi yang sangat kuat. Sementara tatapan mata dari Lindong masih terlihat acuh tidak acuh, karena Pang Hao sudah bersedia untuk mengeluarkan formasinya demi menekan mayat iblis itu. Secara alami, Lindong juga merasa senang. Dia akan duduk dan menikmati pertunjukan yang akan dilakukan oleh Pang Hao. Namun ketika Lindong memikirkan hal ini,
Tiba-tiba saja tatapan mata dari Pang Hao melihat ke arah Lindong. Sambil tersenyum, Pang Hao pun mengatakan, namun aku tidak bisa menggunakan formasi ini secara fleksibel. 3 orang saat ini dibutuhkan untuk menarik perhatian dari ketiga mayat iblis supaya mereka bisa dimasukkan ke dalam formasi ini setelah diaktifkan. Mendengar kata-kata dari Pang Hao, banyak tatapan mata para ahli di tempat ini segera berubah. Karena menarik perhatian dari 3 mayat iblis itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Pang Hao yang memiliki niat yang licik, dia pun kembali mengatakan, pada saat ini ada total 3 mayat iblis, gerbang 9 tenang, dan juga laula langit misterius. Masing-masing bertanggung jawab untuk menarik perhatian salah satu mayat iblis itu. Dan masih ada 1 mayat yang belum bisa diurus. Maka dari itu, para ahli yang ada di tempat ini, aku sangat membutuhkan bantuan kalian untuk menarik perhatian dari salah satu mayat iblis. Dalam sekejap saja, tempat ini berubah menjadi sangat sunyi karena tidak ada satupun orang yang memiliki inisiatif untuk berbicara. Jelas mereka tidak mau mengambil peran ini untuk menarik perhatian dari mayat iblis. Pang Hao tidak terkejut dengan pemandangan seperti ini. Segera setelah itu, tatapan matanya kembali melihat ke arah Lindong. Sambil tersenyum licik, Pang Hao mengatakan, semuanya, sebelum kejadian ini, kita sebenarnya juga telah bertemu dengan salah satu mayat iblis. Pada saat itu, mayat iblis ini telah mengejar saudara Lindong. Dan sekarang, saudara Lindong telah ada di tempat ini. Sepertinya dia berhasil melarikan diri ketika dikejar mayat iblis itu. Oleh karena itu, aku percaya bahwa saudara Lindong kemungkinan adalah orang yang paling cocok untuk menjadi orang ketiga demi menarik perhatian dari mayat iblis, supaya mayat iblis ini bisa dimasukkan ke dalam formasi. Mendengar ucapan dari Pang Hao, banyak pasang tatapan mata orang yang ada di tempat ini segera melihat ke arah Lindong. Sebagian besar raut wajah mereka dipenuhi dengan kejutan, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar akan bisa melarikan diri dari mayat iblis yang memiliki tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Dan hal itu membuat banyak para ahli kemudian mengatakan, haha, saudara Lindong ini memang benar-benar kuat. Kalau begitu, sepertinya tugas ini memang cocok menjadi milikmu. Ya, saudara Lindong, kita semua yang ada di tempat ini akan sangat bergantung padamu. Kami berharap saudara Lindong tidak menolaknya. Muling Chan yang ada di samping Lindong, raut wajahnya telah dipenuhi dengan kemarahan karena dia tahu bahwa Pang Hao memang benar-benar telah mengorbankan Lindong untuk menghadapi bahaya. Hal ini membuat Muling Chan kemudian mengatakan, dasar si Pang Hao itu benar-benar jabingan. Namun di sisi lain, ekspresi raut wajah Lindong masih terlihat acuh tidak acuh. Dia menyadari bahwa Pang Hao ini memang sangat kejam karena dia tidak segan-segan untuk menarik Lindong ke dalam masalah besar. Bagaimanapun juga, pada saat ini Pang Hao adalah pemilik dari formasi. Jika Lindong menentang keputusan dari Pang Hao, kemungkinan besar Lindong akan menjadi musuh dari banyak ahli yang ada di tempat ini. Dan saat itu terjadi, Pang Hao bisa menghasut banyak orang untuk melakukan penyerangan pada Lindong. Yang sebenarnya, para ahli yang ada di tempat ini juga sangat tertarik untuk memiliki kunci menara perak yang dimiliki Lindong. Sambil tersenyum ke arah Lindong, Pang Hao pun mengatakan, haha, saudara Lindong, bagaimana? Apakah kamu setuju dengan apa yang kukatakan? Karena Pang Hao sangat tahu, jika sampai Lindong menolak hal ini, maka dia akan bisa langsung menempatkan Lindong dalam posisi yang cukup berbahaya, supaya dia dikeroyok oleh para ahli yang semuanya hadir di sini. Untuk sesaat, banyak tatapan mata dari para ahli yang telah datang terkunci ke arah Lindong. Dan kali ini, sambil menatap Pang Hao, Lindong pun tersenyum sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, aku akan melakukan seperti apa yang telah disarankan oleh saudara Pang Hao. Ketika Pang Hao melihat bahwa Lindong benar-benar menganggukkan kepalanya, ekspresi terkejut kini melintas dalam tatapan mata dari Pang Hao.
Namun dengan cepat, ekspresi itu pun menghilang dan berubah menjadi senyuman. Pang Hao pun kemudian dia mengatakan, "Haha, Saudara Lindong benar-benar seseorang yang mengerti gambaran besarnya." Mendengar hal itu, Lindong hanya tersenyum pada Pang Hao, lalu dia mengatakan, "Kalau begitu, aku harus menyuruh saudara Pang Hao untuk segera mengaktifkan formasinya." Samar-samar, Pang Hao pun tersenyum dan dengan lambaian tangan, pada saat ini cahaya gemerlapan dikeluarkan dari dalam piringan putih. Pada saat berikutnya, cahaya itu pun mulai menyebar di udara dan dalam sekejap, semua orang bisa melihat sebuah formasi besar yang sedang terbentuk. Namun itu hanyalah sebuah siluet dan sisanya belum diselesaikan. Pang Hao pun kemudian melihat pada banyak ahli yang ada di tempat ini. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Semuanya, tolong tuangkan energi Yuan di dalam tubuh kalian ke dalam formasi ini." Mendengar kata-kata dari Pang Hao, banyak para ahli menganggukkan kepalanya dan mereka segera mengeluarkan energi Yuan tanpa batas dari dalam tubuh mereka. Hal itu berubah menjadi sinar cahaya yang kemudian masuk ke dalam formasi besar. Hanya dalam sekejap saja, formasi besar yang telah mendapatkan pasokan energi dari para ahli di tempat ini. Hal itu mulai mengembang dengan sangat cepat dan bentuk yang awalnya siluet kini telah berubah menjadi lebih nyata. Lindong yang melihat formasi itu kini menyipitkan matanya sambil mengatakan, "Sungguh formasi yang cukup fantastis." Karena apa yang disebut dengan formasi roh penjaga 9 tenang memang mampu memiliki barisan perlindungan untuk sekte besar dari gerbang 9 tenang, dan hal itu memang menakjubkan. Ketika formasi besar ini terbentuk, 3 mayat iblis yang ada di depan pintu masuk dari aula petir, mereka pun tampaknya bisa merasakan fluktuasi berbahaya dari formasi ini, dan tatapan mata mereka kini telah dipenuhi oleh energi jahat. Tidak lama kemudian Pang Hao melihat pada tetua yang ada di sampingnya sambil mengatakan, "Tetua, tolong lakukan." Mendengar ucapan dari Pang Hao, tetua dari gerbang 9 tenang dan juga tetua dari aula langit misterius, mereka segera terbang ke langit yang tinggi. Sementara kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka yang mengandung energi kematian juga telah dikeluarkan, karena mereka berdua adalah tetua yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal, yang saat ini akan segera menarik perhatian dari mayat iblis yang ada di depan sana. Dan setelah itu, tatapan mata dari Pang Hao melirik ke arah Lindong sambil mengatakan, "Saudara Lindong, sudah saatnya bagimu juga untuk bergerak." Mendengar ucapan dari Pang Hao, Lindong tidak menjawabnya dan tubuhnya kali ini langsung melayang ke langit yang tinggi. Dua tetua yang sudah melayang lebih dulu, dia melihat ke arah Lindong dan tidak berkomentar sedikit pun. Detik berikutnya, tubuh mereka berdua segera melesat maju dan masing-masing akan berurusan dengan satu mayat iblis. Hanya dalam sekejap saja, sebuah bentrokan yang sangat mengerikan kini telah dilakukan oleh dua tetua itu. Fluktuasi energi Yuan di dalam tubuh mereka benar-benar langsung membuat langit menjadi beriak, dan pertarungan yang cukup ganas menyebabkan semua orang yang melihatnya menjadi gemetaran. Namun dari pertarungan ini, semua orang bisa melihat bahwa tetua dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius berada di dalam posisi yang dirugikan, karena mereka hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal, sedangkan mayat iblis yang mereka lawan adalah di tahap kematian tingkat lanjutan. Kekuatan ini masih memiliki sedikit jarak. Meskipun begitu, sebenarnya dua tetua itu tidak cocok untuk melawan mayat iblis. Namun misi saat ini bukanlah mengalahkan mayat iblis, tapi mereka harus menarik perhatian supaya mayat iblis itu bisa dimasukkan ke dalam formasi. Tidak lama kemudian tatapan mata dari banyak orang segera melihat ke arah Lindong. Mereka pun pada saat ini benar-benar berpikir apakah Lindong akan bisa menarik perhatian dari mayat iblis itu dengan selamat. Karena kekuatan Lindong hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Hal itu memiliki jarak yang cukup jauh dengan mayat iblis depan sana. Namun Lindong mengabaikan tatapan mata dari orang-orang. Selanjutnya, dia dengan cepat telah muncul di hadapan dari mayat iblis yang ketiga.
Setelah melihat mayat iblis itu, Lindong pun berkata dalam hati, mayat ini tidak mudah dihadapi. Tidak lama kemudian, mayat iblis yang telah berhadapan dengan Lindong mengaum dengan keras. Energi hitam yang menutupi tubuhnya langsung meletus ke langit. Dan hal itu dalam sekejap saja berubah menjadi rantai hitam yang kali ini akan menembus tubuh Lindong dari berbagai arah. Ketika melihat serangan dari mayat iblis, tatapan mata Lindong menjadi sangat fokus. Dia pun segera mengeluarkan sayap naga di punggungnya, dan 10 tato naga hijau juga telah dikeluarkan dari tubuh Lindong. Dalam sekejap saja, Lindong pun segera mengepakkan sayap naganya, yang akhirnya rantai-rantai yang telah diciptakan oleh mayat iblis benar-benar telah menembus tubuh dari Lindong. Hal itu menimbulkan sebuah kegemparan di tempat ini, karena semua orang bisa melihat bahwa tubuh dari Lindong telah benar-benar tertembus oleh rantai hitam. Dan orang-orang kemudian mengatakan, apakah Lindong sebenarnya telah terkena serangan dari mayat itu? Namun dalam sekejap saja, banyak para ahli kemudian menyadari bahwa sebenarnya tubuh Lindong yang tertusuk rantai hanyalah sebuah bayangan. Para ahli yang ada di tempat ini menyipitkan matanya. Dalam sekejap saja mereka melihat ke arah tempat tertentu yang jaraknya cukup jauh dari mayat iblis ketiga. Di tempat itu ada sosok dari Lindong. Beberapa ahli kemudian bertukar pandang. Sebuah keterkejutan muncul di raut wajah mereka, lalu mengatakan, sebenarnya yang terkena serangan hanyalah sebuah bayangan. Kecepatan dari Lindong benar-benar menakutkan, karena semua ahli yang ada di tempat ini tidak bisa melihat sejak kapan Lindong telah bergeser dari tempatnya berdiri. Kecepatan seperti itu adalah sesuatu yang menakutkan. Setelah melihat adegan ini, senyuman di raut wajah Pang Hao segera menghilang. Tatapan matanya berubah menjadi sangat suram, karena Pang Hao bisa merasakan hanya dalam waktu yang cukup singkat, yaitu setengah hari, kekuatan Lindong tampaknya telah meningkat secara drastis. Sementara Liu Xiangxuan yang juga melihat Lindong, dia pun berkata dengan nada suara yang cukup lembut, sebenarnya kekuatan dari Lindong telah bertambah. Meskipun dia hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, tapi perasaan yang aku dapat dari Lindong, rasanya orang itu semakin berbahaya. Dan salah satu orang dari aula langit misterius yang ada di samping Liu Xiangxuan, dia kemudian mengatakan, bagaimana bisa kekuatan Lindong meningkat begitu banyak hanya dalam waktu yang singkat? Mendengar pertanyaan ini, Liu Xiangxuan hanya bisa menggigit bibirnya dengan lembut. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Lindong. Segera setelah itu, sebuah keheranan muncul dalam tatapan mata Liu Xiangxuan. Yang kali ini, Liu Xiangxuan mengatakan, apakah Lindong sebenarnya telah mendapatkan inti petir dari mayat iblis yang mengejar dirinya? Sebuah ledakan keras kali ini telah terdengar di langit, dan mayat iblis melesat dengan sangat cepat sambil mengeluarkan energi hitam di dalam tubuhnya yang menutupi langit di tempat ini. Hal itu segera dilakukan oleh mayat iblis sambil melakukan pengejaran ke arah Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong tidak memiliki sedikit pun niat untuk melawan mayat iblis itu. Dengan sayap naga yang ada di punggungnya, Lindong kini bergerak dengan kecepatan tinggi, dan dia terus menghindari pengejaran dari mayat iblis itu. Pada akhirnya, Lindong dan mayat iblis kali ini, mereka saling kejar-kejaran di langit. Banyak orang yang melihat adegan ini, mereka terlihat cukup takjub. Meskipun mayat iblis ini sangat berbahaya dan membuat dua tetua benar-benar kerepotan untuk menghadapi mayat iblis itu, tapi di sisi lain, banyak orang melihat bahwa Lindong tidak terpuruk dalam situasi yang berbahaya, karena dia pada saat ini benar-benar belum bersilangan tangan dengan mayat yang telah mengejarnya. Dan situasi seperti ini jelas melebihi harapan dari banyak orang yang telah hadir. Tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini membayangkan bahwa Lindong yang hanya memiliki kekuatan di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan akan memiliki posisi yang lebih nyaman jika dibandingkan dengan dua tetua dari gerbang sembilan tenang dan aula langit misterius. Ketika perhatian dari mayat iblis ini telah dialihkan oleh Lindong dan juga dua tetua yang lainnya,
kali ini formasi yang ada di langit secara diam-diam telah memadat. Ketika melihat hal ini, ekspresi suram muncul di raut wajah dari Pang Hao, karena sebenarnya Pang Hao masih ingin menikmati pertunjukan antara Lindong yang dikejar mayat iblis itu. Pang Hao berharap bahwa Lindong kali ini benar-benar mati di tangan mayat iblis. Namun tiba-tiba saja seorang ahli kemudian berteriak, "Saudara Pang Hao, formasinya telah terbentuk sempurna. Kapan hal itu akan segera digunakan?" Mendengar teriakan dari para ahli itu membuat Pang Hao tidak bisa memainkan trik apapun untuk menunda penguncian pada 3 mayat iblis. Pang Hao kali ini telah menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan tidak lama kemudian Pang Hao segera merubah segel yang ada di tangannya. Hal itu membuat cahaya-cahaya yang berada di dalam formasi menjadi sangat terang. Pang Hao pun kemudian berteriak, "Kalian bertiga, tolong pancing mayat-mayat iblis itu menuju lingkaran cahaya." Setelah mendengar teriakan dari Pang Hao, 2 tetua dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius yang kondisinya sudah cukup menyedihkan, kini buru-buru kabur menuju ke dalam lingkaran cahaya. Dan pada saat ini, 2 mayat iblis juga langsung mengikuti mereka. Ketika 2 mayat iblis ini telah masuk ke dalam lingkaran cahaya, tidak lama kemudian formasi besar itu segera mengeluarkan cahaya terang dari dalamnya. Dalam sekejap saja, 2 tetua dari aula langit misterius dan gerbang 9 tenang kini bergegas keluar dari dalam lingkaran cahaya. Tidak lama kemudian, lingkaran cahaya itu benar-benar tertutup dan berubah menjadi pilar cahaya yang lebarnya ribuan kaki. 2 mayat iblis kini telah benar-benar tersegel di dalamnya. Ketika melihat 2 mayat telah tersegel, Lindong pun juga segera bergegas menuju formasi cahaya. Dan tubuhnya kali ini juga langsung masuk pada lingkaran cahaya yang ketiga. Setelah melihat pemandangan ini, sebuah tatapan mata licik terpancar dari Pang Hao. Dengan cepat, dia segera merubah segel yang ada di tangannya untuk menutup lingkaran cahaya yang di dalamnya sudah ada Lindong dan juga mayat iblis yang ketiga. Dalam sekejap saja, hal itu membuat kegemparan di tempat ini. Jelas semua orang bisa melihat bahwa sebenarnya Pang Hao berencana untuk mengunci Lindong bersama dengan mayat iblis di dalam lingkaran cahaya. Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat dingin ketika dia melihat lingkaran cahaya telah menutup dengan cepat. Sepertinya Pang Hao memang sengaja untuk mengurung dirinya, dan dia memiliki niat jahat yang besar. Lindong pun menambah kecepatan terbangnya untuk segera keluar dari dalam lingkaran cahaya ini. Dia pun kemudian mengeluarkan kekuatan tinju yang menakjubkan, lalu menghantam ruang yang ada di depannya. Dalam sekejap saja, sebuah ledakan besar pun terdengar, dan hal itu membuat lingkaran cahaya menjadi retak. Dalam sekejap saja, Lindong kini telah berubah menjadi seberkas cahaya dan menerobos keluar melalui retakan yang telah dia bentuk dengan tinjunya. Dan akhirnya, lingkaran cahaya telah benar-benar tertutup sempurna dan menjebak mayat iblis yang ketiga. Pada saat ini, mayat iblis itu pun menabrak lingkaran cahaya yang mengurungnya, dan hal itu hanya menimbulkan getaran yang sangat kecil. Setelah Lindong keluar dari dalam lingkaran cahaya, sayap naga yang ada di punggungnya telah menghilang. Lindong pun segera mengembuskan nafasnya. Sesaat kemudian, tatapan mata dari Lindong melihat pada Pang Hao, dan dia tiba-tiba saja tersenyum. Di dalam senyuman Lindong itu menyebabkan Pang Hao merasa cukup ketakutan, karena sebenarnya Lindong memiliki niat membunuh yang besar pada Pang Hao kali ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dengan provokasi dari Pang Hao, Lindong akan benar-benar membunuh pemuda licik itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.